Saya berbuat dari tahun 2000, dari tahun 98. Nah, kalau Kalpataru 2011. Saya pikir itu bukan target saya untuk mendapatkan sebuah penghargaan gitu. Tapi bagaimana mewujudkan, membuktikan bahwa impian saya membangun konsep-konsep pelestarian gitu. Pagi yang cerah, waktu yang tepat untuk kembali melaut. Namaku Iwayan Patut. Orang-orang biasa memanggilku Pak Tut. Hari ini hendak kujumpai anak-anakku di bawah laut sana. Rutinitas selama 19 tahun terakhir. Anak sendiri aja saya jarang untuk bisa ya rawat, bersihin gini. Kalau terumbu karang kan hampir gitu. Setiap ke laut misalnya kewajiban harus membersihkan mereka bebas dari alga, dari sampah sehingga layaknya bisa berkembang seperti bayi gitu. Lahir dan besar di pesisir selatan Bali membuatku akrab dengan laut. Dulu sempat kugantungkan hidup sebagai nelayan, sampai suatu saat kupilih liku hidup baru. Lokasi ladang terumbu karangku bisa ditempuh sekitar 20 sampai 30 menit dari dermaga Serangan. Jika kondisinya sudah berkembang seperti ini, cukup seminggu sekali aku datang menengok. Terumbu karang yang kupilih juga tidak terlalu sulit dicari. Semuanya jenis hard coral, karena mudah dicangkok. Di antaranya koral masif atau submasif dan acrophora. Serangan terletak tepat di sisi selatan Pantai Sanur. Sejatinya Serangan adalah sebuah pulau kecil. Pada tahun 2001, sebuah jembatan menghubungkan kami dengan daratan Bali. Sama-sama menjadi tujuan wisata air di Bali, Serangan mungkin tak setenar Tanjung Benoa. Tetapi kami jauh lebih dulu berhadapan dengan proyek reklamasi dan masalah yang ditimbulkannya. Menjelang tahun 95, masyarakat sebelumnya sudah melakukan penimbunan, membuat pemukiman sendiri, itu mengambil batu karang. Gitu. Nah, diperparah dengan ada reklamasi, lautnya dikeruk, gitu, di dredging, gitu. Akhirnya sedimentasi ini menutupi terumbu karang. Ladang pekerjaan kami rusak. Alamku yang dulu indah, tinggal cerita. Reklamasi mengubah wajah pulau ini. Luas pulauku dulu sekitar 112 hektar. Kini luasnya mencapai 4 kali lipat. Sedih melihat keadaan tempat lahirku. Tidak mungkin jika kondisi seperti ini aku wariskan ke anak cucu. Saya kan dulu punya mimpi besar, merebut kembali Pulau Serangan dari bawah laut. Gitu. Oke lah kalau daratnya kita tidak bisa kuasai, tapi di lautnya ini suatu saat mereka ada di pulau ini, suatu saat pasti berkepentingan dengan laut. Gitu. Nah di laut ini kalau kita mau kuasai, kalau kita tidak kelola, sama dengan mereka. Mereka kuasai darat, mereka beli, mereka kelola kan. Gitu. Nah di laut juga begitu. Gitu. Nah melibatkanlah masyarakat. Gitu.
Akhirnya masyarakat ke depan punya posisi tawar terhadap proses pengembangan gitu. Bermodal ilmu coba-coba dan hasil bacaan dari berbagai sumber, ku mulai usaha melestarikan alam tempatku berada. Komentar miring warga tidak lepas mengiringi, namun tak sedikit yang akhirnya mendukung aksiku. Orang ini gila nggak? Kadang tidak percaya gitu. Kok bisa seorang Pak Patut bisa menjadi penyelamat lingkungan. Seiring berjalannya waktu, aku memperluas daerah konservasi. Beberapa lokasi bawah laut di Bali juga turut aku benahi. Semua yang ada di sekitar kita ini bisa bermanfaat. Hampir 4 tahun terakhir, aku mengolah styrofoam menjadi rumah untuk terumbu karang. Kalau batu apung itu pas kena masuk ke kuku, pas kita makan kita bisa diare gitu. Nah, sehingga kepikiran nggak sengaja gitu, iseng-iseng gini styrofoam gini. Ternyata styrofoam bagus juga gitu, bisa lengket dengan semen gitu. Dan akhirnya kita pastikan kita pakai styrofoam. Nah, styrofoam dari mana gitu? Nah, kita kepikiran styrofoam kayaknya kita nggak kurang, karena banyak styrofoam yang dibuang. Aku senang ketika ada anak-anak muda yang sependapat denganku. Tanpa sulit, aku mengajak mereka. Ternyata mereka peduli pada alamnya. Ikannya agak musnah, makanya mulai sekarang saya mau bibitkan terumbu karang biar ikan-ikan itu kembali lagi. Setidaknya, aku bisa bangga pada pemuda-pemuda ini. Sekarang ikannya semakin banyak sih, malah bagus-bagus ikannya sekarang. Karena lihat, terumbu karangnya bagus sekarang lagi. Ada yang baru-baru nih, ini rumah baru. Dulu nggak ada rumah-rumahan kayak gini. Meski usahaku belum berbuah hasil, aku masih akan terus mencoba untuk tumbuh suburkan alamku. Saya akan bisa makan seperti ini, saya akan bisa membesarkan keluarga seperti yang diharapkan kalau saya tidak mengabdi buat lingkungan gitu. Karena kan kalau lingkungan tidak sehat, kalau saya tidak bisa memberi lingkungan suatu hal yang baik gitu misalnya, ya kita mau makan apa gitu. Tuhan mungkin sedang tersenyum saat menciptakan Pulau Bali. Setiap jengkal tanahnya mempesona. Menjadi orang Bali adalah kebanggaanku. Kearifan lokal masih kami junjung tinggi. Adat memeluk erat tata hidup manusia dengan alam. Selain reklamasi, masalah sampah kami perangi di pulau ini. Kan sekarang banyak nih kawasan hutan mangrove yang menjadi alih fungsi lahan gitu. Tempat pembuangan sampah misalnya jadi bangunan gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan juga, kawasan-kawasan hijau yang dulu gitu harus dikembalikan. Langkah kecil pengolahan sampah harus segera dilakukan. Menunda hanya akan menambah beban tanggung jawab untuk anak cucu nanti. Dulu, sampah berserak di Serangan, jauh dari El. Dikelola oleh adat sejak tahun 2000, berlaku sistem pengumpulan sampah harian.
Warga cukup membayar iuran sebesar Rp10.000 untuk kebutuhan operasional. Serangan pun perlahan mulai tertata rapi. Masalah sampah sih memang dari awal ya, sampai muncul adanya awik-awik di peraturan desa, bagaimana tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke laut. Bahkan pemerintah sendiri juga mengeluarkan perda, perundang-undangan juga soal pembuangan sampah. Besar-besar gini. Namun, tak mudah memang mengubah kebiasaan. Nah, sapi ini masuk ke kampung-kampung juga jadi masalah gitu. Dibongkar-bongkar lagi sama sapinya, ibu-ibu akhirnya sering marah gitu, komplain gitu. Nah, tentunya di sini harus muncullah mulai sebuah kesadaran baru, di samping membuang sampah tidak melepas liarkan ternaknya begitu saja gitu. Tahun 2003 menjadi tahun di mana aku turut serta mengelola sampah. Sebagian sampah organik aku proses menjadi pupuk. Kini tongkat estafet usahaku dalam mengurangi sampah Pulau Serangan berlanjut. Sebuah usaha tempat pembuangan sampah telah berdiri. Jika orang lain menganggap ini hanya setumpuk sampah, bagiku ini adalah segunung mimpi. Semua ide dan khayalanku berawal dari sini. Seperti hari ini, aku datang untuk mengambil beberapa sampah botol plastik dan styrofoam. Dua jenis sampah ini akan kusulap jadi barang tepat guna. Sebenarnya sampah ini tidak ada yang tidak bisa dimanfaatkan. Gitu sebenarnya. Kalau kita mau aja gitu. Contoh kayak ini misalnya. Ini kayak ini sepatu-sepatu bekas nih misalnya. Dikumpulin aja, orang punya kreativitas, punya kreatif gitu, punya inovasi, ini bisa dimanfaatkan gitu. Untuk daur ulang apa. Nah, saya juga pernah dulu mencoba plastik-plastik ini bisa dijadikan bahan bakar. Terlepas dari dampak reklamasi, aku ingin menghijaukan Serangan dan juga memberi warisan pada anak cucuku. Jerih payahku semakin menampakkan hasil. Aksiku pun mulai mendapati banyak dukungan. Tidak hanya pemuda Serangan yang peduli, ada investor wisata tertarik pada ide tanam terumbu karangku. Kebahagiaanku muncul seketika. Green Island mengemas wisata menanam terumbu karang menjadi sebuah tujuan wisata unik Pulau Serangan. Harapan kita adalah bahwa kembali kepada pelestarian, tapi di sisi lain ini juga akan membantu masyarakat setempat, dalam hal ini adalah masyarakat Serangan. Ketika area ini sudah menjadi area yang pertumbuhan terumbu karangnya sudah bagus, otomatis itu menjadi spot wisata baru. Tanpa harus menjadi penambang terumbu karang lagi, kini wisata ekologi Pulau Serangan mampu jadi ladang rezeki bagiku dan masyarakat. Karena kan kalau lingkungan tidak sehat, kalau saya tidak bisa memberi lingkungan sesuatu yang baik gitu misalnya, ya kita mau makan apa gitu. Saat libur tiba, aku menjadi pemandu wisata bersama Midun dan Agus. Memang benar, wisatawan yang datang tidak seramai lokasi lain. Namun setidaknya, merekalah orang-orang terpilih yang masih peduli dengan alam. Ya, dulu kami memang nelayan, namun kini potensi wisata lebih menjanjikan. Dari sinilah aku dan banyak warga menggantungkan hidup. Dari sini keyakinanku muncul bahwa alam mulai selaras dengan kami. Selama ini kan kita sebagai manusia ini kan selalu berpikir soal hak aja.
tapi tidak pernah melakukan kewajiban. Nah, saya mencoba mengajak masyarakat, ayo kita lakukan kewajiban kita dulu sebagai manusia yang hidup dari lingkungan itu. Segala sesuatu yang berlebihan memang kurang baik. Aku pernah terlalu asik merawat alam, sedangkan urusan keluarga justru ku kesampingkan. Contoh nyata ya, saya sampai menikah 3 kali. Ini kan salah satu bukti saya ego terhadap lingkungan itu sendiri. Gitu. Egonya dalam artian mau dia terima, saya punya prinsip hidup, saya harus melestarikan lingkungan. Akhirnya cerai kan nggak kuat. Kegagalan membina keluarga kujadikan pelajaran berharga. Kini aku berusaha untuk lebih menghargai keberadaan mereka. Beruntunglah aku mendapatkan istri yang memiliki tujuan hidup sama. Dia juga pengabdi, namun di bidang pendidikan. Dia bertanggung jawab sama keluarganya, apalagi sama anak-anaknya. Kedua, bertanggung jawab sama lingkungan atau menjaga lingkungan di tempat kerjanya itu. Dari nol itu dah saya cerita dari tadi, dari tidak ada, dari puin-puin yang kecil-kecil, batu-batu, sampai sekarang udah jadi subur. Itu dah kok gimana saya tertarik sama dia. Kok bisa gitu, padahal dia nggak dapat imbalan apapun. Bagiku, kini keluarga adalah harta yang paling berharga. Akan kusejajarkan mereka dengan alam semesta yang harus kujaga sepanjang usia. Perkenalkan, mungkin ada beberapa yang sudah tahu. Upaya pelestarian lingkungan kutularkan juga pada siswa-siswi di alma materku. Kali ini bukan menanam terumbu karang lagi. Alam Serangan luas. Ada juga hutan mangrove yang rusak akibat reklamasi. Karena alasan ini, aku mengajak anak-anak untuk menanam mangrove tepat di depan sekolah mereka. Kita banyak melibatkan anak-anak juga bertujuan untuk supaya anak-anak ini benar-benar bisa memberi artinya pendidikan sejak dini kepada dirinya sendiri gitu. Karena gini, kalau diri kita sendiri sudah paham bagaimana menyelamatkan lingkungan, nah secara otomatis kita juga akan menjadi contoh gitu. Bukan kita dicontoh gitu. Kita akan menjadi contoh buat masyarakat atau teman yang lain. Manfaat mangrove, cara tanam yang tepat, aku jelaskan pada mereka. Agar mereka makin peduli dengan kondisi tempat tinggalnya. Kalau nanam ini tambah banyak dia. Bagus jadinya lautnya. Ingin juga membuat organisasi untuk penanaman bakau untuk juga menjaga lingkungan. Harapannya tuh biar Nauskal juga bagus ya, terus juga lingkungan kita ditambah berseri gitu ya. Kegiatan ini bukanlah yang pertama dirasakan oleh SMP Negeri 11 Denpasar. Beberapa kali telah mengikuti dengan harapan siswa bisa lebih peduli pada lingkungan. Apalagi sekolah kita berada sekitaran pantai, yang mestinya kita sedapat mungkin arah kita lebih memelihara pantai itu. Bukan untuk hanya mereka yang berpartisipasi, tetapi bagaimana harapan ke depan adalah ini terus ditularkan. Kebanggaan yang melekat pada anak-anak ini kan, ya saya juga alumni dari SMP di sini juga gitu. Nah merasa bangga anak-anak sekarang sudah mulai terlibat dengan konsep-konsep pelestarian lingkungan. Bapak ingin mengingatkan saja, siapa yang tahu nama mangrove yang... Aku harus terus semangat. Mimpi-mimpiku belum terwujud semua. Adik-adik punya. Penghargaan Kalpataru ini bukanlah bagian dari mimpiku.
Namun ku berharap masyarakat tahu seberapa serius aku peduli pada lingkungan ini. Selama ini kan kita sebagai manusia ini kan selalu berpikir soal hak aja, tapi tidak pernah melakukan kewajiban. Saya mencoba mengajak masyarakat, ayo kita lakukan kewajiban kita dulu sebagai manusia yang hidup dari lingkungan itu. Ketika berbicara soal lingkungan kan mutlak menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga kelak makin banyak orang peduli lingkungan tanpa harus menunggu alam rusak. Kini pulau kebanggaanku ini kembali munculkan pesonanya. Semoga anak cucu kami tak pernah kehilangan cerita indah tentang kampung halamannya.